Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Akhir-akhir ini yang kita dengar cerita dari orang-orang yang hidup di dunia ini adalah masalah demi masalah, persoalan demi persoalan yang membuat orang-orang menjadi cepat stres, membuat orang-orang menjadi khawatir, ketakutan, frustrasi, bahkan lelah di dalam hidupnya. Dan ini bukan hanya dialami oleh orang-orang dunia. Banyak orang-orang Kristen juga mengalami hal yang sama. Sehingga walaupun jam 11:30 pagi, jam 12 malam, 11:30, saya terbiasa ditelepon oleh orang-orang Kristen yang ingin mencurahkan semua isi hatinya karena masalah, karena persoalan. Walaupun mereka adalah orang Kristen yang setiap hari Minggu datang ke gereja, mereka orang Kristen yang sudah mengenal pekerjaan Roh Kudus, mereka orang Kristen yang sudah tahu firman Allah, tapi banyak mereka tidak tahan menghadapi problem dan masalah. Ada orang-orang yang mengalami masalah rumah tangga yang rasanya tidak henti-hentinya, lelah menunggu suaminya sungguh-sungguh mengalami mujizat untuk kesembuhan tubuhnya, atau suaminya mengalami mujizat dalam pekerjaannya. Ada para suami yang juga lelah menunggu istrinya bertobat sungguh-sungguh di dalam Yesus, atau anaknya. Berbagai macam hal yang menimpa umat manusia di bumi ini. Tapi apapun yang terjadi di dunia, apapun yang melanda hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Tuhan, tetap Tuhan memerintahkan kita untuk bersuka cita. Amin. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Sekalipun mungkin menurut pemikiranmu problem itu terlalu besar, tapi coba kalau engkau renungkan kebesaran Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang tidak pernah bisa diukur, betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, betapa kayanya kasih Allah. Tidak sebanding dengan masalahmu. Kekuasaan Tuhan yang juga begitu hebat dan dahsyat juga tidak sebanding dengan masalahmu. Itu sebabnya kita tidak perlu merenung-renungi nasib dan menyesal-nyesali, kenapa saya masih hidup di dunia penuh dengan persoalan, penuh dengan penderitaan. Belajarlah mengucap syukur untuk segala hal, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap Yesus lebih besar daripada masalahmu. Amin. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak mau diajak bersuka cita oleh Tuhan. Coba buka dalam kitab Mazmur pasal yang 132 ayat yang ke-9. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Siapakah yang dimaksud dengan imam-imammu? Imam-imam yang dimaksud di sini adalah imam-imam perjanjian baru. Siapa imam-imam perjanjian baru? Saudara dan saya. Sejak kita mendengar berita Injil dan kita mau percaya kepada Injil, kita bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dilahirkan baru dan kita dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kitalah imamat-imamat yang rajani. Sebetulnya bangsa imam itu diperuntukkan untuk bangsa Israel, tapi karena bangsa Israel mengeraskan hati, tegar tengkuk, akibatnya bangsa Israel untuk sementara waktu tertunda memiliki hak keimaman. Dan sekarang hak untuk menjadi imam itu diberikan kepada orang-orang yang sudah mengaku hidupnya ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kenapa kita dikatakan bangsa yang kudus? Selain menjadi imamat yang rajani, kita adalah bangsa yang kudus karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita tidak menjadi kudus oleh karena hasil usaha kita sendiri, hasil usaha pekerjaan kita atau kekuatan kita,
tapi karena kita mempercayai darah Yesus telah menguduskan kita. Darah persembahan apapun tidak mampu menguduskan hidup manusia. Itu sebabnya darah yang dikucurkan pada perjanjian lama melalui hewan-hewan persembahan itu tak mampu untuk menyucikan hidup seseorang. Tapi sekarang pengudusan digenapi dengan kucuran darah anak domba Allah. Itu tidak perlu disangsikan lagi. Dan itu yang membuat kita selain menjadi bangsa imam, kita juga bangsa yang kudus. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan kita berpakaian kebenaran. Sejak kapan kita mengenakan pakaian kebenaran? Rasanya kadang-kadang dari hari ke hari kita masih melakukan banyak kesalahan. Kadang-kadang kita masih berpikir salah, kadang-kadang kita berkata sia-sia, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita berdosa kecil-kecilan. Bukankah itu menunjukkan perbuatan yang tidak benar? Tapi kita dikatakan berpakaian kebenaran. Kita menjadi orang yang berpakaian kebenaran karena Allah yang mengenakannya. Sebab kita dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus. Iman kita kepada Yesus itu mengubah status kita sekarang menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang berpakaian kebenaran. Untuk tiga hal ini yang ada di dalam hidup kita sekarang menjadi alasan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, kata Mazmur 132 ayat 9b, dikatakan bersorak-sorailah. Siapa di sini sekarang yang merasa dikasihi oleh Allah? Angkat tanganmu. Nah, kalau engkau adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, bersorak-sorailah. Sekalipun mungkin persoalan masih ada di depan mata, persoalan masih ada di dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, tapi tetap bersorak-sorai itu adalah satu perintah. Bersorak-sorai itu adalah satu keadaan yang sangat terhormat. Karena sorak-sorai itu hanya layak dilakukan atau terjadi pada bangsa imam yang pertama, dan orang-orang yang berpakaian kebenaran yang kedua, dan yang ketiga adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Nah, tiga hal ini, tiga syarat ini ada semua di dalam saudara dan saya. Jadi jangan biarkan iblis menipu perasaan Anda. Ngapain kamu lompat-lompat muji Tuhan, capek? Ngapain kamu lama-lama menyembah dalam bahasa roh? Udah aja menghabiskan waktu. Lihat anakmu masih nakal, lihat suamimu masih kasar, lihat dompetmu sudah kosong, lihat suamimu belum dapat pekerjaan, lihat doamu yang sudah bertahun-tahun kamu minta hanya untuk minta seorang anak saja bisa engkau lahirkan, kamu belum menerimanya. Jadi ngapain kamu bersuka cita? Tidak ada alasan untuk kamu bisa bersuka cita. Itu kata si iblis. Tapi sekalipun iblis berkata ini dan itu, tetap firman Allah itu kekal, tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Langit, bumi dan segala isinya dan semua keadaan situasi bisa berubah, tapi firman Allah tak pernah berubah. Nah, untuk itulah biarlah sekarang kita berdiri di pihak firman Allah. Kalau firman Allah itu sudah menganjurkan kita bersuka cita karena kita memenuhi 3 syarat untuk bisa mengalami sukacita, lakukanlah itu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang hidup dalam firman Allah. Orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya ditandai setiap hari Minggu datang ke gereja, tapi tak pernah hidup melakukan firman Allah. Orang-orang yang percaya Yesus adalah orang yang menjadi pelaku firman Allah. Dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11 kita lihat. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dari mulai perjanjian lama kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan melalui Nehemia bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Makanlah dengan sepuasnya. Tapi bukan berarti makanan buat jasmani sehingga kita menjadi orang-orang yang rakus, bukan. Tapi makanan rohani. Makan
sebanyak-banyaknya sampai puas. Minum sebanyak-banyaknya. Minum apa? Bukan minum tua, bukan minum anggur, tapi minum air yang hidup, yaitu kuasa Roh Kudus. Sampai engkau puas. Jangan engkau bersusah hati, sebab hari ini adalah harinya Tuhan, di mana setiap hari yang merupakan harinya Tuhan itu wajib untuk kita bersukacita. Karena dalam sukacita seperti itu engkau berada dalam perlindungannya. Jadi dengan kata lain, kapan sebetulnya setan, iblis bisa menembak saudara dan saya dengan memberikan sakit hati, kekecewaan, kegagalan, amarah, malapetaka, sakit penyakit dan sebagainya? Sederhana saja jawabannya, tatkala kita tidak bersukacita. Tatkala kita membiarkan perasaan kita dikuasai oleh kekecewaan, oleh kemarahan, oleh sakit hati, oleh perasaan diperlakukan tidak adil, oleh ketidakpuasan, oleh ketawaran hati, oleh iri hati, dengki, jengkel, maka engkau keluar dari pagar sukacita. Akibatnya engkau diterkam oleh musuh. Kita keluar dari perlindungan Allah. Jadi sukacita bukan hanya kekuatan, tapi sukacita juga perlindungan. Saya menyadari apabila saya terus-menerus tinggal di dalam sukacitanya Allah yang tidak pernah padam, dan terus-menerus saya mau mengobarkan sukacita itu, sekalipun masalah demi masalah, problem demi problem itu menghampiri hidup saya, tapi saya tetap berada dalam pagar sukacita. Saya tetap memelihara sukacita dan mengobarkannya. Apa yang saya alami? Saya merasakan seperti dalam dekapan kasih Allah. Saya bisa merasakan bahwa Allah melihat saya menghadapi problem, saya menghadapi masalah, dan yang saya tahu Allah tidak membiarkan saya kalah oleh masalah ini. Saya merasakan bahwa saya tidak sendiri, tapi ada Allah yang melindungi saya, sehingga musuh tidak bisa menjerumuskan saya karena masalah itu. Musuh tidak bisa menghancurkan saya karena problem yang sedang terjadi dalam hidup saya. Sehingga iman saya bangkit. Saya tahu persis saya pasti keluar dari masalah ini dengan satu kemenangan besar. Nah, itu sebabnya saudara, kalau hari ini adalah harinya Tuhan, bersukacitalah. Karena selama engkau berada dalam keadaan sukacita, engkau tetap berada dalam perlindungannya. Banyak orang Kristen membiarkan sukacita itu lewat begitu saja, sementara dia terus kompromi dengan perasaannya. Bahkan banyak orang Kristen terlalu gemar kompromi dengan perasaan-perasaan yang negatif, perasaan-perasaan yang membuat kita tidak mau bersukacita. Kadang-kadang kita menikmatinya sampai akhirnya kita mengasihani diri sendiri. Akibatnya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami merasakan sekali tatkala kami mendoakan orang-orang untuk pengurapan, untuk baptisan Roh Kudus, atau untuk hal-hal yang lain, terutama untuk pengurapan. Kalau seseorang kompromi dengan perasaannya, rasanya kalau ditumpangi tangan ataupun tidak ditumpangi tangan untuk menerima urapan kuasa Roh Kudus, berat sekali. Bahkan dari matanya bercucuran air mata dan seakan-akan dia menikmati. Nah saudara, ini adalah salah satu senjata daripada si iblis. Untuk apa? Kita keluar dari pagar perlindungannya. Sementara kita terus mau kompromi dengan perasaan-perasaan kita, maka dengan pelan tapi pasti setan menyeret keluar dari perlindungannya Allah. Dan tidak lama lagi, coba perhatikan, engkau mulai batuk, engkau mulai pilek, engkau mulai sakit mah, engkau mulai pusing, engkau mulai tiba-tiba dunia ini seperti berputar. Dan ketika engkau periksakan ke dokter, dites tensinya, loh ternyata tensi darah saya tinggi sekali. Engkau mulai kehilangan nafsu makan, engkau mulai susah tidur, engkau juga mulai kehilangan gairah untuk membaca firman Allah, dan mulai kehilangan semangat untuk berdoa. Nah, itu semuanya adalah pekerjaan setan supaya dia mampu untuk menghancurkan hidup Anda dan saya. Dalam Amsal 17 ayat 22, jelas sekali di situ dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Dan saya banyak mendengar kesaksian dahulu ketika akhir tahun 85 saya mengalami pertobatan, percaya kepada Yesus. Bagaimana mereka mengalami kesembuhan secara fisik ketika mereka menyanyikan pujian ini. Pada waktu mereka sakit pinggang, pada waktu mereka sakit rematik, mereka sambil lompat-lompat, hati yang gembira, haha. Dia nyanyi, tiba-tiba dia mengalami kesembuhan.
Dia merasakan ada satu aliran kuasa yang hangat sekali mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba encoknya hilang, sakit pinggangnya hilang. Sungguh, tahun-tahun yang lampau kami sering sekali mendengar kesaksian kesembuhan dengan mujizat melalui pujian dan penyembahan. Karena selain mereka gemar memuji dan menyembah Allah, puji-pujiannya juga alkitabiah. Dan ini memang merupakan kunci yang luar biasa. Kalau engkau mau tetap punya tubuh yang sehat, bergembira senantiasa di dalam Tuhan. Bergembira, bersukacita di hadiratnya. Itu merupakan obat yang manjur sekali. Kita berpikir obat yang manjur dari apotek. Kita berpikir kalau pegel-pegel, capek, lelah, letih karena kerja seharian, obat yang manjur minum jamu. Kita pikir itu, padahal sekali engkau menyanyikan pujian, hati yang gembira adalah obat. Engkau melompat, tiba-tiba engkau keluar keringat dan merasakan satu aliran yang luar biasa dalam tubuhmu. Apa yang terjadi? Engkau mengalami kesembuhan secara fisik. Nah, coba sekarang kembali menjadi orang Kristen rohani. Saya prihatin dengan corak musik, penyembahan dan pujian model sekarang yang membuat jemaat kadang-kadang, ya kalau untuk anak-anak muda mungkin seneng, tapi apakah itu sesuai dengan aliran roh atau tidak? Nah saudara, kita harus kembali kepada mengutamakan mengalirnya Roh Kudus, bukan mengutamakan kesenangan jiwa kita. Oh, aku senang aliran rock kok, aku senang aliran jazz, aku senang aliran alternatif. Tapi kita harus mengutamakan aliran roh supaya hati Tuhan senang. Puji-pujian juga begitu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau mempunyai tubuh yang sehat terus, bergembiralah senantiasa. Karena gembira, sukacita itu adalah obat yang mujarab. Ada seorang wanita yang berasal dari Virginia Barat. Dia bersaksi bagaimana ayahnya mempunyai sakit kanker di perutnya. Dan kanker itu tambah lama tambah menghabiskan tubuh ayahnya. Kanker itu bertambah lama tambah parah. Sampai perut yang tadinya bagus tiba-tiba mulai muncul benjolan. Benjolan itu tadinya kecil, lama-lama benjolan itu membesar. Dan bukan hanya membesar, tiba-tiba kulit perut itu mulai berkerut-kerut dan tubuh ayahnya mulai habis. Wanita ini adalah wanita yang sering berkhotbah pada sebuah stasiun televisi di Amerika. Ketika dia berdoa, dia minta rema dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat pemirsa televisi hari ini? Tuhan memberikan satu tema. Suruh umatku tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Tiba-tiba Tuhan memberikan peneguhan ayat firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 22 ini. Hati yang gembira adalah obat. Akhirnya selesai dia berdoa, dia susun khotbah itu dan dia tampil di layar televisi. Sementara ayahnya berada di rumah sakit dalam keadaan tergeletak. Tapi seperti biasa, ruang rumah sakit VIP ada televisi yang bisa di-setel, ditonton oleh pasien maupun oleh family yang menungguinya. Dan ayahnya membuka channel atau saluran dari putrinya yang sedang berkhotbah melalui televisi itu. Dia perhatikan dengan seksama. Tiba-tiba ketika dia dengarkan kata demi kata, kalimat demi kalimat dari khotbah yang disampaikan oleh putrinya, semangat hidupnya bangkit. Selama ini dia sudah berpesan kepada setiap orang yang menengok dia, kalau suatu saat dia harus meninggalkan dunia ini, dia sudah rela. Karena sepertinya penyakit ini sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Dia sudah pesan ini dan itu, dan rekan-rekan dekatnya sudah mengucapkan kata-kata, selamat jalan, tenanglah engkau pulang, karena engkau pulang ke rumah Bapa. Tapi ketika hari itu sang ayah melihat dan mendengarkan dengan seksama khotbah daripada putrinya yang bertemakan bersukacitalah senantiasa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Tiba-tiba semangat hidupnya bangkit. Saya harus tetap hidup. Tiba-tiba ada satu ayat menjadi rema di dalam ayahnya. Aku mau tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allahku yang ajaib. Dia ingat ayat firman Tuhan itu pernah dia baca melalui kitab Mazmur. Hanya dia terus berseru walaupun suaranya begitu lemah. Aku mau tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allahku yang ajaib. Akhirnya sesudah dia mendengarkan putrinya berkhotbah melalui televisi, putrinya menemui dia dan dia minta rekaman daripada khotbah itu.
Untuk apa? Ayahnya tiap hari menyetel rekaman khotbah itu berulang-ulang. Tiba-tiba dia pengen tertawa. Kalau Tuhan memerintahkan saya bersuka cita dalam keadaan apapun, kenapa saya mesti menangisi penyakit saya? Kenapa saya mesti merasa sakit? Kenapa saya mesti merasa sedih untuk penyakit saya? Wow, tiba-tiba dia tertawa terbabak sampai susternya kaget. Apa yang kamu tertawakan? Aku sedang tertawa di dalam Tuhan, katanya. Dia ulang lagi sampai itu tombol rewind selalu dia pencet dengan otomatis supaya kalau sudah selesai langsung nyambung lagi. Setiap tamu yang menengok dia selalu disuruh untuk berlama-lama tinggal di kamarnya, hanya mendengar kaset itu menemani dia, mendengarkan khotbah putrinya dengan tema bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Tiba-tiba dalam waktu 3 hari, si bapak yang sudah tidak mau makan, selalu perutnya menolak makanan, gairah makannya mulai bersemangat. Dia mulai mau makan dan dia mulai banyak cerita, dia mulai banyak bersaksi. Sementara kaset itu terus diulang-ulang setiap hari, diulang-ulang. Gairah hidupnya semakin bersemangat. Kemudian mulai muncul nyanyian di dalam hatinya lagi. Setelah sekian lama, nyanyian itu tak pernah berbunyi di hatinya karena terpuruk oleh sakit penyakit yang dialaminya. Tiba-tiba hatinya pengen nyanyi, akhirnya dia nyanyi. Sepanjang hari dia bersenandung memuji Tuhan. Orang-orang pada terheran-heran. Wah, kamu hari ini gembira sekali. Besoknya kalau orang yang sama menjenguk dia lagi, mereka bilang, sekarang wajahmu bertambah ceria. Besoknya orang memberikan komentar yang lain lagi, wajahmu sekarang semakin bercahaya. Terus menerus itu berulang kali sampai apa yang terjadi? Tiba-tiba bola di perutnya karena kanker itu makin hari makin mengempes. Sementara tape itu terus memutar kaset khotbah putrinya. Semangat hidupnya, iman daripada bapak ini semakin bangkit. Dia semakin dipenuhi dengan sukacita. Tiap hari sekarang mulutnya hanya bersiul memuji Tuhan. Kalau tidak sengaja dia memuji Tuhan. Kalau tidak dia tertawa terbabak dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya tepat pada 2 minggu sesudah apa yang dia lakukan berulang-ulang itu, apa yang terjadi? Perut itu kempes sama sekali. Dan ketika dokter memeriksanya, dia terheran-heran. Kemana ini larinya kanker yang ada di dalam perutmu? Siapa yang mengambilnya? Si bapak ini tertawa terkekeh-kekeh. Kok kamu sebetulnya harus bersyukur? Nggak usah susah-susah membelah perutku. Kanker itu hilang sendiri. Mestinya kamu bisa bersyukur. Kamu tidak usah payah-payah untuk bekerja buat saya. Tahu tidak? Siapa yang membuang kanker atau melenyapkan kanker dalam perutku? Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa bisa begitu? Kemudian bapak ini dengan tenang dia pencet lagi tombol playnya dari tape recorder. Dia putar. Dokter itu akhirnya tertawa terbabak dan mereka berdua-dua tertawa. Oh, ini rupanya yang membangkitkan semangat hidupmu dan imanmu karena kaset khotbah dari putrimu yang bertemakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Saudara, ini sungguh-sungguh kejadian yang hidup. Ini kesaksian yang hidup. Jadi bukan mengada-ada atau hanya sebuah ilustrasi, tidak. Itu betul-betul dialami oleh seorang hamba Tuhan di Amerika. Hamba Tuhan wanita yang punya ayah kena serangan kanker. Dan sampai sekarang ayahnya dalam keadaan sehat walafiat. Total sembuh. Karena dia bersukacita di dalam Tuhan walaupun dokter menyatakan ada kanker di dalam perutnya. Nah, ternyata hati yang gembira adalah obat. Itu betul-betul adalah obat yang mujarab. Itu sebabnya setiap umat Tuhan memang diperintahkan untuk senantiasa bersukacita. Jangan tangisi masalahmu, jangan tangisi kehidupanmu, juga jangan tangisi orang lain. Jangan salahkan orang lain, gara-gara dia saya sekarang jadi stres, saya jadi orangnya tidak bisa bersukacita. Di Jakarta ada seorang pengerja, ibu-ibu datang kepada saya. Dia bilang begini, Bu, saya tuh rasanya pengen gitu loh, selalu kelihatan sukacita kayak ibu. Kayak jemaat yang lain tadi juga, melompat-lompat, menari. Wah, wajahnya seperti berbinar-binar. Kenapa ya, saya kok nggak bisa begitu? Tapi saya tahu jawabannya kok, Bu. Saya belum tanya kenapa, dia udah jawab sendiri. Tanya tapi dijawab sendiri. Saya tahu jawabannya kok, Bu. Iya, kenapa? Gara-gara suami saya. Saya tuh tertekan terus sama suami saya, jadi akhirnya saya nggak bisa bersukacita. Saya bilang sebetulnya perasaan kita menjadi tertekan itu karena di dalam kita ada roh pemberontak dulu.
Kalau dalam kita ada pemberontakan, maka apapun yang dilakukan dan dikatakan oleh orang lain rasanya menekan jiwa kita. Nah, kalau kamu mau bersukacita seperti yang lain, kamu jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah engkau menyalahkan suamimu. Gara-gara dia membuat aku tertekan, aku tidak bisa bersukacita. Banyak orang Kristen menyalahkan masalah, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, membuat dia tidak bisa bersukacita. Padahal sebetulnya itu harus kita kesampingkan, karena sukacita adalah tindakan iman. Sama halnya kita harus melepaskan pengampunan buat orang yang bersalah kepada kita. Itu juga tindakan iman. Bersukacita juga begitu. Kalau Anda tidak mau bersukacita, Anda juga tidak akan pernah bisa menari di dalam roh. Kalau Anda tidak mau bersukacita karena dengan pertimbangan ini dan itu, Anda tidak akan pernah mengalami zaman Roh Kudus sampai tertawa dalam roh. Sama dengan kita punya tindakan iman untuk mempercayai Yesus Kristus mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Walaupun kita tidak melihat, karena itu terjadi 2002 tahun yang lalu. Tapi mengapa kita percaya? Karena kita bertindak dengan iman. Bersukacita juga begitu. Kadang-kadang kita harus mendorong hati kita ketika kita terima pengurapannya. Ayo jiwaku jangan malas, ayo lompat, menari buat Tuhan. Dan engkau mulai bertindak dengan iman, menggerakkan dulu kakimu, menggerakkan dulu tanganmu. Tiba-tiba engkau bisa enjoy. Engkau bisa menikmati sukacita dalam Tuhan. Kok enak ya menari dalam roh ya. Oh kok enak, dulu saya paling mentertawakan orang menari dalam roh kayak orang gila. Nah saudara, siapa yang bisa menahan aliran sukacita? Kemauanmu sendiri. Kalau kita mau buka saja kemauan kita, saya mau bersukacita, maka engkau akan bersukacita. Sebab Roh Kudus itu membutuhkan hati yang lembut. Roh Kudus itu membutuhkan hati yang menyerah. Kalau hati kita dikontrol oleh pikiran kita karena kita mempertimbangkan ini dan itu, engkau tidak akan pernah penuh di dalam roh. Terima urapan Roh Kudus tapi separuh. Terima urapan Roh Kudus tapi seperempat. Akibatnya, aduh aku kok nggak puas ya kayak yang lain. Pulang-pulang malah kenapa saya jadi pusing ya? Karena apa? Engkau tidak mau dipenuhi sampai penuh, sampai melimpah-limpah. Nah itu sebabnya, karena sukacita ini adalah penting, Yesus sampai meneguhkan dalam perjanjian baru. Tadi yang kita baca adalah ayat-ayat perjanjian lama semua. Yohanes 16 ayat 33 kita lihat. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini alasan untuk Tuhan berani memerintahkan kita bersukacita. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi jangan salahkan masalahmu sehingga engkau beralasan aku tidak bisa bersukacita karena saya sedang punya problem, karena saya sedang tertolak, karena saya sedang stres, karena saya sedang sedih, karena saya sedang lelah. Jangan, tidak perlu. Sebab Yesus telah mengalahkan dunia, termasuk dia telah mengalahkan masalahmu. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan oleh Yesus. Yang membuat masalah kita seperti tertunda mengalami penyelesaian adalah ketidakpercayaan kita. Kadang-kadang akibat daripada ketidakpercayaan itu, akhirnya kita berjuang, kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita sampai kita mencari akal, dan akhirnya kita memakai akal bulus untuk supaya memecahkan masalah itu. Seakan-akan kita mau membantu Tuhan. Dengan kata lain, kita sebetulnya berpikir Tuhan itu soalnya kalau tidak saya bantu tidak becus. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah saya, jadi saya harus bantu-bantu ya, bantu-bantu dikit-dikit lah. Tapi dikit-dikit sampai dipikirin tiap malam, gimana ya caranya ya, gimana caranya ya. Tapi banyak orang tidak mengakui bahwa dia imannya masih seperti itu. Saudara, kalau Yesus telah mengalahkan dunia, sekarang jangan izinkan masalah problem apapun itu membatasi sukacita yang ada di dalam dirimu. Menyalahkan orang lain, menyalahkan masalah, itu adalah salah satu sumbat daripada sukacita memancar dalam hidup kita. Sukacita adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan yang menolong kita memberikan roh sukacita. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa bersorak-sorai bersukacita dari dalam tanpa dibantu oleh Dia. Sama dengan Dia memberikan kasih kepada kita supaya kita mampu mengasihi orang yang tidak layak kita kasih. Sebab Tuhan tahu bahwa kasih kita terbatas. Begitu juga sukacita yang ada dalam diri kita secara natural itu terbatas. Sukacita manusia secara natural adalah kalau semuanya di lingkungannya oke, orang itu bersukacita.
Dapat lotre, orang itu bersukacita. Dapat undian, orang itu bersukacita. Dikasih duit, orang itu bersukacita. Kasih kue, bersukacita. Itu secara natural. Orang pada sayang kepada dia, bersukacita. Tapi yang Allah inginkan adalah sukacita supranatural, di mana justru engkau harus tetap bersukacita ketika keadaan semuanya serba negatif, semua serba tidak menyenangkan. Dapatkah engkau bersukacita? Nah, Tuhan tahu kita tidak bisa bersukacita di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu. Dia berikan roh sukacitanya kepada kita. Bagian kita sekarang tinggal mengobarkan dan memancarkan. Kita tinggal mendorong dikit aja, maka meledaklah Anda dalam sukacita. Dan sukacita yang dari Tuhan itu tidak pernah berhenti. Sukacita dari Tuhan itu tidak pernah habis, karena yang mengerjakannya adalah Roh Kudus yang kekal. Yesus telah mengalahkan dunia. Jangan takut oleh problem apapun sehingga menekan sukacitamu. Orang Kristen yang bersukacita berarti di dalam dirinya ada iman. Tapi orang Kristen yang menangisi masalah, orang Kristen yang mengasihani diri sendiri, dia tidak punya iman untuk masalahnya. Dan orang Kristen yang punya iman, dia akan bisa melihat jalan keluar yang Tuhan berikan untuk dia keluar dari masalahnya. Sekarang Matius 9 ayat yang kedua. Dikatakan di situ, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Jangan engkau tidak mau bersukacita karena kau masih tertuduh oleh dosamu, karena kau masih mengingat-ingat dosa orang lain. Kalau dosamu sudah aku ampuni, ampuni dosa orang lain. Kalau kita masih tetap mengingat-ingat dosa orang lain, itu merupakan penyumbat sukacita yang ada dalam kita. Orang yang terus-menerus mengingat akan kesalahan orang lain membuat dirinya tidak akan pernah bisa bersukacita. Saya berikan gambaran apa yang dilakukan oleh Kain. Ketika dia bersama dengan Habel selalu setia memberikan persembahan kepada Allah, tapi selalu saja persembahan dari Habel itu diterima oleh Allah. Sedangkan persembahan Kain tidak pernah diterima oleh Allah. Kain merasa tertolak, dia marah, dia panas hati, akibatnya mukanya jadi muram. Kejadian pasal yang ke-4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bagaimana Kain tidak bisa bersukacita karena hatinya panas hati, mukanya jadi muram. Sebab dia tidak mau mengampuni adiknya. Rasanya adiknya nih, kenapa dia lebih dikasih oleh Allah? Kenapa dia lebih berkenan di hatinya Allah, sedangkan saya tidak? Sama-sama memberikan persembahan. Sampai Kain tidak mau tanya kepada Allah, apa penyebab dari persembahanku tidak engkau terima? Karena apa? Hatinya sudah dikuasai oleh roh panas hati. Padahal kalau dia tanya kepada Allah, Allah akan menjawab bahwa persembahanmu adalah persembahan yang tidak aku inginkan. Sebab persembahan yang diinginkan oleh Allah adalah persembahan yang disertai dengan kucuran darah. Habel selalu memberikan persembahan dari binatang ternaknya, disembelih, terjadi kucuran darah, maka daging yang tidak ada lemak itu dipersembahkan kepada Allah. Tapi Kain karena seorang petani, dia memberikan persembahan dari hasil pertaniannya. Nah, itu bukan merupakan persembahan yang memenuhi syarat di hatinya Allah. Tapi Kain gak mau tahu, karena dia sudah iri, sudah dengki, sudah panas hatinya. Bahkan dia tidak mau mengampuni Allah. Sampai akhirnya roh pembunuh berkuasa atasnya. Dan dibunuhlah adiknya Habel. Darah Habel terkucur sampai darah itu berteriak di hadapan Allah Bapa menuntut balas. Akhirnya Kain dikutuk oleh Allah menjadi seorang pengembara. Nah saudara, ini merupakan gambaran bagaimana seseorang yang hatinya tidak mau mengampuni, tetap panas hati karena dia ingat terus kesalahan orang, mukanya sampai muram. Itu sebabnya dalam Matius 9 ayat yang kedua tadi, percayalah dosamu sudah diampuni. Sekarang kalau dosa sudah diampuni, engkau sudah dimerdekakan, tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Kalau dosamu sudah diampuni, ampuni dosa orang lain, supaya hatimu tidak panas terus menerus dan mukamu tidak muram.
Orang yang bersukacita, wajahnya akan bercahaya, mukanya akan berseri-seri. Dan saya percaya sekalipun dia tidak pernah pergi ke salon akan tetap awet muda. Obatnya gampang, bersukacita, kulit akan halus. Saya pernah mendapat sukacita tertawa 3 jam, saudara. Tapi rasanya enak, pipi juga nggak capek tuh kalau dari Roh Kudus tuh sukacitanya. Tapi coba kalau Anda tertawa karena Anda melihat lawak sebegitu lucunya, Anda tertawa, lama-lama lelah, lama-lama letih. Karena apa? Itu sukacita dari dunia. Dan sukacita dari dunia dalam waktu yang singkat dia akan lenyap dan pudar. Sebab kalau sesuatu yang dari dunia itu sudah lewat, sudah hilang, maka sukacitanya juga ikut hilang. Tapi kalau sukacita yang dari Roh Kudus itu kekal selama-lamanya. Sekalipun Anda mungkin sudah berusia 50 tahun, 60 tahun, tapi tetap tubuhmu akan kuat dan sehat. Percaya saja. Nah, perlu minum madu dicampur susu, campur telur, STMJ. Nah, perlu sukacita aja maka tubuh Anda akan selalu sehat, kuat. Sukacita saja Anda akan mendapatkan sukacita yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara, ini betul kelihatannya memang seperti main-main, tapi memang sukacita itu adalah kekuatan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, Matius 14 ayat 27 kita lihat. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Itu adalah pernyataan Yesus kepada Petrus ketika Petrus ketemu dengan Yesus. Petrus di dalam sebuah perahu, Yesus berjalan di atas air. Begitu Petrus tahu bahwa itu adalah gurunya, langsung dia keluar dari perahu, jalan di atas air. Tapi kemudian ketika dia mulai merasakan situasi angin yang ada di sekitarnya, imannya turun, tenggelamlah dia. Sekarang apa aplikasi pengertian rohaninya dengan peristiwa ini? Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita berada dalam sebuah samudra atau lautan atau danau yang luas sekali. Dan danau, samudra atau laut itu kita gambarkan adalah dunia yang penuh dengan riak-riak gelombang dan angin badai, persoalan, problem ini dan itu. Pada waktu mata kita tertuju kepada Yesus, kita bisa punya iman. Tapi ketika kita mulai menyadari akan masalah dan problem yang terjadi dalam hidup kita, iman kita tenggelam. Kita menjadi takut. Dan kita berteriak seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Kita tak mampu lagi melihat kehadiran Tuhan. Bahkan mungkin kita mempertanyakan di mana Tuhan berada. Tapi ketahuilah bahwa sejak kita dilahirkan baru, Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Dan Dia selalu berkata kepada kita, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Nah, kalau Tuhan senantiasa menyertai kita, apalagi yang membuat alasan kita tidak mau bersukacita? Sekalipun kita berada dalam sebuah danau yang banyak riak gelombangnya, kita tak perlu takut. Ketakutan juga membuat seseorang tidak mampu bersukacita. Karena orang yang takut dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh kecemasan, dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif, dikuasai oleh kengerian, dan dia memandang sekelilingnya seperti kegelapan yang ada. Sama dengan murid-murid itu, dia melihat ini hari sudah malam. Masa itu guru, pasti itu hantu. Kita tak mampu memandang Yesus dengan baik karena kita dipengaruhi oleh masalah yang sedang terjadi. Kita merasakan bahwa persoalan itu yang membuat kita terombang-ambing. Tapi ketika kita sekarang menyadari bahwa Yesus ada dalam hati kita, hati kita menjadi tenang. Apa yang terjadi? Kita akan tetap bersukacita. Kita akan tetap memuji Tuhan, bersyukur, bahkan mungkin sepanjang hari itu kita akan terus tertawa dan kita menjadi ramah sekali dengan orang lain. Orang yang bersukacita menjadi orang yang sangat ramah. Tapi orang yang tidak bersukacita, judesnya bukan main. Orang sampai bingung mau ngomong, takut salah ngomong. Tapi orang bersukacita jadi pemaaf, jiwanya jadi kaya raya. Nah, orang yang bersukacita itu akan mudah bergaul dengan orang lain. Kalau kita memperhatikan dari mulai perjanjian baru yang awal, perjanjian baru memang sudah diawali dengan berita sukacita. Kita ingat di dalam Lukas, kelahiran Yesus. Bagaimana sebelum Yesus dilahirkan,
Para malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala. Mereka menyanyikan puji-pujian yang menyatakan sukacita yang luar biasa. Pasal 2 dari Lukas ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sebetulnya hadirnya atau lahirnya Mesias, Yesus, Immanuel, itu adalah satu kesukaan besar. Dunia sekarang akan tertawa. Dulu memang dunia dijajah oleh setan, dijajah oleh iblis, dikuasai oleh setan, dikuasai oleh iblis. Tapi sejak Mesias lahir, kemudian dia digantung di kayu salib kelak, dunia sudah dibeli oleh darah Yesus. Sekarang dunia tidak menangis lagi, tapi dunia sekarang tertawa. Semua bangsa sekarang tertawa, semua bangsa sekarang harap bersuka cita. Karena lahirnya Mesias adalah berita kesukaan yang luar biasa. Dulu dunia berada di bawah kutuk, sehingga orang-orang yang diam di dalamnya adalah orang-orang yang terkutuk. Tapi sejak lahir Mesias dan dia mati di kayu salib, maka sekarang dunia sudah tidak di bawah kutuk lagi. Orang-orang yang percaya kepada Mesias tidak ada di bawah kurungan kutuk lagi. Sekarang mereka adalah orang-orang yang sudah merdeka. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak dikuasai kutuk dunia, tapi mereka menguasai dunia. Sama dengan Yesus yang telah mengalahkan dunia. Sekarang kita juga mengalahkan dunia. Nah, apalagi yang membuat kita tidak bisa bersuka cita? Begitu luar biasa jaminan di dalam Yesus Kristus. Bahkan kita perjanjian baru juga diakhiri dengan sukacita. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu itu perkumpulan orang-orang kudus yang bagaikan kristal. Dalam Wahyu pasal yang keempat, itu menceritakan tentang orang-orang kudus yang bersukacita di hadapan tahta Allah. Nah, jadi dari mulai awal saja perjanjian baru sudah memberitakan sukacita, sudah memerintahkan sukacita. Perjanjian baru juga mengakhiri dengan sukacita besar yang dialami oleh orang-orang percaya kelak. Berarti sepanjang zaman perjanjian baru itu sebetulnya yang benar isinya hanya orang-orang yang bersukacita. Nah, itu sebabnya kalau orang-orang perjanjian baru itu pastilah orang-orang yang selalu bersukacita. Anda lepaskan masalah yang sekarang tergenggam dalam pikiranmu. Nah, saudara, setiap orang Kristen yang terus-menerus memegang masalah, dia tidak akan mampu bersukacita di hadapan Tuhan. Dan apa akibatnya? Hatimu akan merasa lelah. Aku akan kecewa dengan Tuhan. Kenapa sih saya jadi orang Kristen kok terbeban terus? Kenapa saya jadi orang Kristen tidak bisa merdeka? Karena orang yang bersukacita itu orang yang mengalami kemerdekaan roh dan jiwa yang luar biasa. Nah, orang perjanjian baru adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Dia anak Allah yang sudah dimerdekakan. Dia harus senantiasa hidup bersukacita. Jadi ciri-ciri orang perjanjian baru adalah orang-orang yang bersukacita. Matius 5 kita membaca begitu banyak khotbah sukacita atau kebahagiaan yang diucapkan oleh Yesus. Mengapa Yesus berkhotbah khusus temanya berbahagia atau sukacita? Karena pada saat itu Yesus menghadapi orang-orang Yahudi yang tertekan oleh penindasan tangan besi pemerintahan orang Romawi. Orang Yahudi stres, orang Yahudi tertekan, orang Yahudi merasa kecil, kerdil, orang Yahudi merasa tidak merdeka. Nah, itu sebabnya suasana atau situasi seperti itu dimanfaatkan oleh Yesus berkhotbah tentang sukacita. Kalau kamu mau bersukacita, kamu mau berbahagia, syaratnya inilah orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang berduka cita akan dihibur dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, sukacita itu adalah satu urapan Allah yang akan terus terpancar di dalam hidupmu, dan sukacita itu adalah sebuah pilihan. Kalau dia merupakan sebuah pilihan, kita yang harus mengalirkannya. Filipi 4 ayat 4, Paulus mengatakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berarti sukacita itu adalah satu perintah yang juga penting. Sepenting kita diperintahkan untuk hidup di dalam kasih, sepenting kita diperintahkan untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang punya kuasa Roh Kudus, sepenting kita diperintahkan untuk memberitakan Injil,
Sepenting kita diperintahkan untuk menyembuhkan orang sakit, sepenting kita diperintahkan untuk melakukan mujizat-mujizat yang lain, memenangkan banyak jiwa, sukacita juga merupakan perintah yang penting. Mazmur 16 ayat yang 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ternyata sukacita yang berlimpah-limpah dan tidak pernah habis itu adalah sukacita di hadapan Allah. Kalau sukacita di hadapan Allah berarti sukacita di mana? Di dalam hadiratnya. Di hadiratnya itu penuh dengan sukacita. Karena di hadirat Allah tidak ada air mata kesedihan. Di hadirat Allah tidak ada frustrasi, tidak ada kekalahan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kedukaan, tapi yang ada hanya sukacita. Kita semuanya sudah diciptakan baru di dalam Yesus Kristus. Dan orang ciptaan baru adalah orang yang bersukacita. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, Yesus sendiri hidupnya adalah hidup yang senantiasa bersukacita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan kapan Yesus mengganti kedukaan itu dengan sukacita, justru tatkala Dia mengalami penderitaan. Dan klimaks daripada penderitaannya adalah ketika Dia harus digantung di kayu salib. Nah, itu adalah saatnya Dia menukar perkabungan dengan sukacita. Sekarang tidak ada lagi masa perkabungan bagi orang-orang percaya, tapi sekarang adalah saatnya bersukacita. Urapan yang terakhir diberikan oleh Allah adalah urapan sukacita. Itu seperti apa yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga. Mengapa? Karena menjelang akhir zaman akan begitu banyak penindasan, penganiayaan, dan penderitaan, intimidasi yang akan dialami oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen. Sekarang bagaimana supaya orang-orang Kristen bisa tetap kuat imannya? Tidak kendor, tidak mundur, tidak murtad, jalan terus bersama dengan Yesus, setia sampai mati. Kalau orang Kristen dibekali urapan sukacita. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08-222-703-0006. Sekali lagi di 08-222-703-0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.